Jelas, karena di makam itu memang ada penempatan dan kita juga tahu lah almarhum Hari Mulyono itu kan berasal dari keluarga kaya di Lawean. Saudara-saudaranya kita cek juga, biasanya saya kebetulan keluarga orang Jawa. Biasanya kita ada di satu kompleks keluarga yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member X. Aman banget buat lambung. Nah, kamu yang biasanya nggak kuat kopi yang asam atau gampang perih di perut, ini juga aman banget. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi seperti yang saya sampaikan, Dokter Tifa belum bicara sama sekali. Sekarang saya berikan kesempatan pada Dokter Tifa. Silakan dokter. Oke, ya. Jadi saya mau sekalian membahas tentang neuroscience behavior ya, atau perilaku ya. Jadi pertama karena kita mau nyambung tentang terpidana Sylvester. Saya mau sampaikan terpidana Sylvester, karena Sylvester ini sudah statusnya terpidana. Iya. Nah, ini saya yakin ya, atau saya yakin Sylvester ini melihat, terpidana Sylvester ini melihat Rakyat Bersuara sekarang. Saya sampaikan begini, Anda sudah terpidana 1,5 tahun, ya. Kemudian Anda lari, itu ada konsekuensi ya. Selama 6 tahun itu pasti ada konsekuensi lagi. Kenapa nggak dijalani saja? Ya, Anda melakukan kesalahan, sudah dibuktikan oleh pengadilan, sudah dihukum dengan pidana 1,5 tahun, lalu Anda mangkir selama 6 tahun, dan sekarang Anda sudah sembunyi ngumpet selama 3 bulan. Anda itu hatinya itu sangat gelisah. Hidup Anda nggak nyaman. Anda menghadapi kehidupan yang sangat tidak nyaman dengan Anda ngumpet ya. Apalagi ya 1,5 tahun itu tidak lama ya. Dan saya mau sampaikan bahwa menurut saudara Anda tadi, Anda sudah minta maaf kepada Pak JK. Ini kita bicara negara hukum. Ketika hukum sudah ditegakkan, ada sebuah pengadilan yang sudah melakukan keputusan selama 1,5 tahun, itu tidak cukup. Dengan permintaan maaf kemudian Anda bebas. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah kalau kita biarkan ya, seperti ini terjadi, ini luar biasa rusak hukum di saksi kami penuhi, kami tidak mangkir. Sebagai terlapor kami penuhi, kami tidak mangkir. Ya, kalaupun misalnya hukum menghendaki kami jadi tersangka, kami juga tidak mangkir. Semua akan kami penuhi. Kami tidak kemana-mana, kami tidak ngumpet, kami tidak kabur, kami penuhi semuanya. Ya, jadi ini sampai dengan 6 bulan sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025, kami tetap teguh menjalankan pekerjaan kami sebagai akademisi, sebagai peneliti, dan sebagai warga negara yang baik. Standing position kami jelas, legal standing kami jelas sebagai warga negara yang melindungi rakyatnya dari kebohongan. Kami melakukan pekerjaan kami untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, jadi itu adalah legal standing kami. Adapun ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian dia melaporkan kami ke polisi, ya nggak apa-apa, kami hadapi aja. Ya, nggak apa-apa, kami hadapi saja. Ya, oke? Ya, nah sekarang saya lihat ya banyak wanita yang ada di ruangan ini. Begitu juga dengan Ibu Diana. Ya. Kita tidak usah harus merendahkan kemuliaan kita sebagai wanita. Kita lahir ya sebagai ibu bangsa. Ya, dari rahim seorang wanita muncul penguasa, muncul presiden, muncul menteri. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang perkasa, sebagai makhluk yang ditinggikan harkat dan martabatnya. Ya, oleh agama, oleh akidah, oleh keimanan semuanya, kita diberikan perlindungan atas aurat kita. Sebaiknya kita menggunakan baju yang bagus. Tetapi kenapa ada seseorang perempuan yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga dia mengajak demo dengan mempertontonkan bra dan celana dalamnya? Ini saya sangat sedih ya. Jadi atas dua topik yang saat ini diangkat oleh Mas Aiman di Rakyat Bersuara ini, ada 2 hal yang sungguh tidak bajik ya, yang sungguh tidak bijak, yang sungguh tidak arif dilakukan. Pertama adalah terpidana Sylvester Matutina telah memberikan contoh betapa diinjak-injaknya hukum di Indonesia ini.
kita ingin mengangkat harkat hukum itu dengan kita mengikuti. Negara nggak boleh kalah. Dengan kita mengikuti sebagai warga negara yang baik, kita patuh mengikuti. Tetapi kami sebagai warga negara, kami punya legal standing untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai akademisi untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian yang kedua, saya sudah lama menunggu kesempatan ini untuk bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita yang mulia, yang harus menjaga kemuliaannya, dimulai dari bagaimana dia bisa melindungi dirinya dengan baju yang baik, bukannya kemudian mempertontonkan bra dan celana dalam. Jangan-jangan pakai peniti pula, mengerikan sekali itu, ya. Oke, nah jadi saya mohon sekali lagi kepada seluruh wanita Indonesia, kepada seluruh ibu bangsa, jangan pernah sekali-sekali Anda merendahkan diri Anda merendahkan harkat Anda sebagai kemuliaan Anda sebagai wanita dengan melakukan, bahkan berniat untuk melakukan hal tersebut. Kita wanita mulia, sekali lagi kita dilindungi sebagai seorang perempuan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melindungi diri sendiri secara hukum pun, ya. Kalau seorang perempuan mau mempertontonkan auratnya, mau mempertontonkan bra dan CD-nya, itu melanggar undang-undang pornografi, melanggar undang-undang porno aksi. Demikian. Terima kasih Mas Saiman. Saya tanggapi. Karena langsung tadi ke Bu Diana, saya berikan kesempatan Bu Diana dulu. Berdiri boleh? Silakan. Biar semangat berdiri. Berdiri tapi jangan sampai ke lingkaran ini ya. Senang banget Ini aku hari lingkarannya ini. terlarang. Silakan. Senang Bu Diana. banget aku dengan statementnya ini ya. Tadi mengatakan seakan-akan saya ini sudah memakai celana dalam dan BH. Ya. Bu Siva Bu sini pakai nggak celana dalam dan BH? Sekarang pakai Ya, kan? sebentar, jangan potong. Tadi saya tidak potong. Jadi gini. Kenapa saya harus mengatakan kalimat itu? Karena memang ya, untuk bertemu dengan orang yang cari panggung, kita harus cari panggung dulu. Dari mana saya harus stupid. Sebentar. Very stupid. Sebentar. Very stupid. Bagaimana saya harus membuat kalimat agar viral dan saya bisa hadir di sini karena cita-cita saya ingin memang rendah bertemu amat dengan Dr. Tifa yang saya melihat ya selama ini yang dia berbicara ijazah. Ya, dia menggoreng-goreng ijazah sampai ke kuburan. Itu saya penasaran sekali. Saya selalu gini loh. Apa sih kira-kira yang bisa saya sampai di panggung ini? Ya, makanya saya harus membuat bahasa. Itu kan cuma kalimat saya. Apakah itu sudah terjadi? Saya paham. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang boleh kesempatan. Karena sempat viral juga videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok sampai seperti itu? Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Silakan Dokter Tifa. Pertama kali, ya, untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama, sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam bapak dan ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life, ya. Jokowi's Dark Life. Apa kaitannya dengan makam tersebut? Ya, tentu saja, karena makam itu dengan silsilah maksudnya. Dengan silsilah, tentu saja. Jadi kamu melakukan berbagai pendekatan metodologi. Salah satunya adalah metodologi sejarah, kultur dan budaya. Ya, itu makanya kami perlu untuk datang sekaligus ziarah, sekaligus kami melakukan studi observasi untuk melengkapi, untuk memvalidasi hasil penelitian yang nanti akan kami bukukan. Jokowi's Hard Life.
Dark Life ya, mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo. Ini sangat penting dan ini adalah sebuah penelitian yang biasa saja terjadi sebagaimana yang terjadi pada para pemimpin di negara-negara lain. Contoh misalnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, banyak sekali dipertanyakan tentang masa lalunya, siapa ayahnya, siapa ibunya, di mana dia lahir dan sebagainya. Dan para peneliti, para akademisi melakukan banyak penelitian tentang Barack Obama. Saat ini Barack Obama masih hidup, jadi sama saja sebetulnya. Ketika Pak penelitiannya ke kuburan, karena menyangkut nggak ada tempat lain. Kalau Bapak nggak ngerti nggak usah ngomong. Bukannya diam dulu Roy, diam dulu. Kalau nggak ngerti nggak usah apalagi kamu. Ke kuburan. Diam dulu kau Roy. Iya kan? Saya kesana jadi aku ngerti. Kalau kamu nggak ngerti nggak usah ngomong. Ya karena kau ini wanita nggak jelas ini. Oke. Pertanyaannya kenapa ke makam? Saya lanjut. Pertanyaannya kenapa ke makam, Dokter Tifa? Jelas karena di makam itu memang ada penempatan dan kita juga tahu lah almarhum Hari Mulyono itu kan berasal dari keluarga kaya di Lawean. Saudara-saudaranya kita cek juga, biasanya saya kebetulan keluarga orang Jawa. Biasanya kita ada di satu kompleks keluarga. Ini Hari Mulyono ini, almarhum ini, makamnya terpisah. Pak Hari Mulyono ini adalah orang yang kemudian tadinya adalah suaminya Hidayati. Oh, yang sekarang nikah sama Pak Anwar Usman. Anwar Usman. Ya. Okay. Anwar Usman adalah ketua MK yang meloloskan Gibran. Okay. Jelas kan? Jelas banget itu. Pak Hari Mulyono itu adalah insinyur lulusan Fakultas Kehutanan yang asli. Ya, ijazahnya juga asli. Maka kita sowan ke sana, kita doakan ke sana, kita ziarah ke sana, videonya ada. Jadi untuk termul-termul yang asal ngomong ini, itu nggak ngerti mereka. Tadi pertanyaannya, apa kaitan buku tadi dengan makam? Oh, kaitan. Makam kami nanti akan tulis makamnya Hari Mulyono ada di mana, makamnya Bu Sujiati ada di mana, Sujiatmi ada di mana, makam ayahnya ada di mana, dan kami juga melihat siapa saja yang dimakamkan di situ. Ada makam-makam kecil. Gitu. Ini nggak masuk akal cerita begini, Mas Roy. Akal orang waras masuk, akal orang nggak waras nggak masuk. Waras, menurut saya nggak waras. Nggak masuk akal di mana, Pak? Nggak masuk akal di mana, Pak? Ya nggak masuk akal. Kalau mengadakan penelitian silsilah, itu tentunya kepada orang-orang hidupnya dulu. Sudah.